Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Ibu lagi. Ini adalah pertemuan pertama untuk pembelajaran daring karena minggu lalu kita libur ya. Nah, ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Sebelumnya Ibu sudah jelaskan persamaan trigonometri untuk bentuk sin dan cos. Nah, hari ini Ibu jelaskan materinya adalah persamaan trigonometri bentuk tangan. Sama seperti sin dan cos, penyelesaiannya bentuknya dua, dalam derajat atau dalam radian. Jadi tergantung nanti soal interval yang ditanyakan bentuknya derajat atau radian. Jadi kalau interval yang ditanyakan adalah derajat, maka penyelesaiannya kalian harus menggunakan derajat. Tapi kalau interval yang ditanyakan adalah interval radian, maka penyelesaiannya harus menggunakan radian. Nah, sekarang perhatikan untuk tangan dalam derajat, tangan X sama dengan tangan alfa. Maka nilai X-nya sama dengan alfa ditambah K dikalikan 180 derajat. Nah, kalau dalam radian, tangan X sama dengan tangan alfa, maka X sama dengan alfa ditambah K dikalikan dengan pi, di mana K itu adalah bilangan bulat. Nah, bedanya untuk tangan X-nya hanya satu. Kalau sin dan cos kan ada X1 dan X2. Tapi kalau tangan X-nya hanya satu. Penyelesaiannya hanya alfa ditambah K dikalikan 180 derajat kalau dia dalam derajat. Tapi kalau dia dalam radian, maka X sama dengan alfa ditambah K dikalikan pi. Nah, Ibu kasih contoh soal. Tentukanlah penyelesaian persamaan trigonometri berikut. Misalkan soal yang pertama adalah tangan X sama dengan akar 3. Misalkan intervalnya adalah X kurang dari sama dengan 2pi lebih besar sama dengan 0. Nah, soal yang kedua adalah akar 3 ditambahkan 3 dikalikan tangan 2X dikurang 30 derajat sama dengan 0. Intervalnya adalah X kurang dari sama dengan 360 derajat lebih besar sama dengan 0 derajat. Nah, ada dua soal, yang satu menggunakan radian, yang satu menggunakan derajat. Nah, Ibu selesaikan ya. Nah, nomor satu tadi kan soalnya adalah tangan X, di mana nilainya sama dengan akar 3. Penyelesaiannya dia minta dalam bentuk radian. X-nya kurang dari sama dengan 2pi dan lebih besar sama dengan 0. Nah, harus kalian ingat bahwa akar 3 itu sama dengan tangan berapa? Akar 3 itu sama dengan tangan 60. Nah, karena 60 derajat ya. Karena dia minta intervalnya dalam bentuk radian, maka 60 ini harus kita konversi dulu. Kita konversi ke bentuk radian. Ingat ya bahwa pi itu sama dengan 180 derajat. Maka kalau 60 derajat itu sama dengan maka 60 derajat itu sama dengan pi per 3 ya, karena 180 bagi 3 itu dapatnya 60 derajat. Nah, sekarang kita selesaikan. Karena dia dalam bentuk radian, maka penyelesaian yang diminta adalah X sama dengan tadi ini pi per 3 ditambah K dikalikan dengan pi ya tadi. Nah, sekarang nilai untuk
K-nya sama dengan 0, maka X-nya adalah pi per 3 ditambah 0 dikalikan pi. Nah, sorry, 0 dikalikan pi, 0 kalikan pi kan ini hasilnya 0 ya. Maka 0 ditambah pi per 3, maka hasilnya tetap pi per 3. Nah, sekarang untuk K-nya sama dengan 1, maka X sama dengan pi per 3 ditambah 1 dikalikan pi. Nah, ini berarti pi per 3 ditambah pi. Nah, pi per 3 ditambah pi berarti hasilnya adalah 4 per 3 pi. Maka himpunan penyelesaiannya adalah, jadi kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah pi per 3 dengan 4 per 3 pi. Sudah selesai ya. Nah, sekarang kita selesaikan nomor 2 ya. Tadi nomor 2 soalnya lumayan agak panjang. Akar 3 ditambah 3 dikalikan tangen 2x dikurang 30 derajat sama dengan 0. Intervalnya adalah x kurang dari sama dengan 360 derajat lebih besar sama dengan 0. Nah, yang pertama kali dilakukan adalah kumpulkan yang sama-sama konstanta. Jadi akar 3 harus pindah ruas dulu ya ke sebelah kanan. Jadi 3 tangan 2x dikurang 30 derajat, 0 dikurang akar 3 berarti negatif akar 3. Gitu ya. Nah, sekarang yang pindah yang mana lagi? Pindah ruas itu yang 3. Ingat ya, 3 tangan X berarti 3 dikali tangan X. Pindah ruasnya jadi bagi. Maka nilai tangan 2X dikurang 30 derajat sama dengan min akar 3 per 3. Atau bisa ditulis min 1/3 akar 3. Nah, sekarang tangan berapakah yang nilainya negatif 1/3 akar 3? Itu sama dengan tangan 150 derajat. Maka kita peroleh bahwa 2x dikurang 30 derajat sama dengan 150 derajat ditambah 2 kali bukan 2, ditambah K dikalikan 180 derajat. Nah, karena kita mau cari nilai X-nya ini, maka yang harus pindah dulu adalah 30 derajat. Maka 2x sama dengan 150 derajat ditambah 30 derajat ditambah K
K dikalikan 180 derajat. Gitu ya. Nah, kita lanjut lagi, Ibu buka buat slide baru dulu. Udah? Artinya tadi nilainya sama dengan 2x 150 tambah 30 tadi adalah berarti 180 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, sekarang kita cari X-nya. Berarti 180 derajat ditambah K kali 180 derajat dibagi 2. Maka hasilnya adalah 90 derajat ditambah K dikalikan 90 derajat. Gitu ya. Nah, sekarang kita selesaikan untuk K sama dengan 0. Kalau K-nya sama dengan 0, berarti X sama dengan 90 derajat ditambah 0 kalikan 90 derajat. Ini kali 0 berarti hasilnya adalah 90 derajat. Kalau K-nya sama dengan 1, maka X-nya adalah 90 derajat ditambah 1 kali 90 derajat. 90 tambah 90 berarti 180. Kalau K-nya 2, kalau K-nya 2 berarti X sama dengan 90 derajat ditambah 2 kali 90. 2 kali 90 berarti 180 tambah 90 hasilnya adalah 270. Nah, kalau K-nya 3. Kalau K-nya 3, maka X sama dengan 90 derajat ditambah 3 kali 90 derajat. 3 kali 90, 270 tambah 90, maka hasilnya adalah 360 derajat. Maka kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat dan 360 derajat. Nah, sudah selesai ya. Untuk Ibu kasih contoh soal, dipahami dulu. Kalau ada pertanyaan boleh tanya di Telegram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.